Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ingrid Tania, pengasuh channel Dr. Herbal TV. Dan kebetulan saat ini saya sedang menjabat sebagai Ketua Umum PD POJI, Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Nah, episode kali ini sangat spesial karena saya kedatangan tamu tim edukasi PD POJI. Ya, ada Dr. Nadia Bunga Anggraini, Magister Sains Herbal, dan juga Dr. Afifah Kafardani, Magister Sains Herbal. Beliau berdua ini memang biasa membantu saya dan intinya membantu PD POJI dalam memberikan edukasi kepada para sahabat-sahabat PD POJI, baik kepada teman sejawat dokter, teman-teman tenaga kesehatan, serta praktisi herbal, praktisi pengobat tradisional, serta masyarakat pecinta dan pengguna herbal. Nah, kali ini nih mumpung ngumpul di sini, saya mau ngobrol tentang tumbuhan obat. Ya, kenapa disebut tumbuhan obat? Bukan tanaman obat karena tumbuh secara liar, jadi tidak sengaja kita tanam atau tidak sengaja kita budidaya, tetapi ternyata di sekitar kita, apakah misalnya di pinggir jalan atau di kebun di belakang rumah kita misalnya, atau mungkin taman di depan rumah kita, kalau mungkin kurang terurus malah tumbuh tumbuhan liar, dan diantaranya ternyata banyak yang berkhasiat sebagai obat, ya, artinya bisa kita konsumsi secara aman dan memberi manfaat bagi kesehatan. Nah, pertama-tama saya mau nanya Dr. Nadia Bunga dulu nih, kalau di sekitar rumah dokter atau ya yang pernah dijumpai gitu ya di sekitarnya, apa aja nih tumbuhan-tumbuhan liar yang terutama yang tumbuhan obat ya, yang berkhasiat obat atau berkhasiat untuk kesehatan, apa aja nih, Dok? Iya, kebetulan kan di belakang rumah saya itu ada kebun yang memang tidak terurus ya gitu. Nah, di situ saya sering lihat ada tanaman anting-anting. Iya. Jadi banyak yang dijumpai di sekitar Dr. Nadia tuh anting-anting ya. Iya, betul. Iya, kebetulan di kebun belakang dari kantor PD POJI juga ada tuh anting-anting. Nanti saya atau kita coba ya cek ke sana masih ada atau enggak gitu ya. Jangan-jangan udah ada yang makan atau udah ada yang ngambil gitu. Iya. Atau malah dieradikasi karena dikira tumbuhan liar. Iya, betul. Nah, kalau Dokter Afifah gimana? Kalau di sekitar tempatnya, di sekitar rumahnya atau di sekitar tempat prakteknya, itu apa sih yang sering dijumpai tumbuhan liar yang berkhasiat obat? Nah, ini kalau di kompleks saya ini ketiga-tiganya ini ada dan mirip. Jadi yaitu daun saga. Kalau orang Betawi banyak yang memanfaatkan sebagai obat batuk ya. Kemudian putri malu. Dan juga meniran hijau ya, yang memiliki nama ilmiah Phyllanthus niruri. Nah, tiga ini kan sebenarnya bentuknya mirip ya. Hanya saja kalau daun saga itu kan ada biji-biji merahnya. Kemudian kalau putri malu kita sentuh dia akan menutup ya. Nah, yang meniran ini berarti kan yang tidak memiliki ciri-ciri kedua itu tadi ya. Jadi kita bisa hampir pastikan bahwa itu meniran, karena meniran sendiri dia memang tumbuhan liar. Oh iya. Sebetulnya manfaat meniran apa aja sih, Dr. Afifah? Mungkin bisa di-share ke sahabat-sahabat Dr. Herbal TV. Kalau meniran sendiri sebenarnya sudah banyak ujinya ya, terutama uji klinis ya, sebagai imunomodulator atau untuk memperkuat sistem imun kita. Bahkan sudah dijadikan sirup gitu sehingga dapat dikonsumsi mulai dari anak-anak begitu, sekitar 5 ml gitu, 1 sendok teh begitu, untuk meningkatkan sistem imun, dan sudah diuji secara klinis pada anak-anak dengan cacar air begitu, dapat mempercepat penyembuhan luka pada cacar air. Kemudian secara tradisional juga banyak dimanfaatkan ya, karena meniran sendiri kan ada beberapa kandungan seperti flavonoidnya, ada rutin, quercetin, dan juga astragalin yang juga bermanfaat sebagai imunomodulator.
Kemudian juga ada senyawa penandanya ya, filantin dan hipofilantin itu banyak dimanfaatkan juga untuk hepatoprotektor atau mencegah atau memproteksi hepar atau memproteksi hati gitu. Iya betul. Jadi meniran atau Phyllanthus niruri itu memang tumbuhan obat yang sudah banyak sekali ya penelitiannya hingga uji-uji klinik, dan memang secara empirik pun terkonfirmasi, akhirnya yang pengalaman empirik ini terkonfirmasi ya dengan uji-uji klinik itu menjadi bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti klinis. Salah satunya ya tadi ya imunomodulator, kemudian hepatoprotektor, juga yang terkenal lagi sebetulnya termasuk herbal yang membantu meluruhkan batu ginjal. Itu pemakaian secara empirik, tetapi memang penelitian secara uji klinik di Indonesia masih kurang tuh kalau untuk indikasi peluruh batu ginjal ataupun hepatoprotektor ya. Jadi kebanyakan sebagai imunomodulator. Nah, saya beralih dulu ke Dokter Nadia Bunga nih. Kalau anting-anting sebenarnya manfaatnya apa aja, dokter? Yang secara empirik dan juga yang mulai terbukti lewat penelitian itu apa aja? Jadi banyak memang penelitian empirik itu yang terbukti dengan penelitian-penelitian dari in vitro dan in vivo. Tapi kalau misalnya dari uji klinis belum ya. Jadi lebih kayak seperti yang vasokonstriksi itu ya. Jadi potensinya sebagai menghambat perdarahan. Nah, itu memang sudah diujikan praklinik mengenai dengan hewan uji katak ya. Jadi dilihat memang pada saat diberikan ekstrak dari daun anting-anting itu terlihat adanya vasokonstriksi, jadi pengecilan dari pembuluh darah gitu. Kemudian dari bukti empirik juga kan ini dipakai untuk asam urat. Nah, ternyata memang ada penelitian dari in vivo-nya, prakliniknya itu memang dia sifatnya sebagai diuretik gitu. Jadi dapat meluruhkan uric acid ya. Jadi sehingga tidak menjadi batu gitu. Kemudian memang kan dari tanaman anting-anting ini memiliki senyawa metabolik yang berpotensi sebagai antioksidan gitu ya. Jadi ada senyawa flavonoid, ada senyawa fenolik, kemudian ada tanin. Nah, tanin ini kan dia sifatnya menarik air gitu. Jadi sebagai astringen. Jadi memang confirm ya antara dia sifatnya vasokonstriksi dan menghentikan perdarahan, memang kan itu ada potensi yang berhubungan dengan tanin. Iya. Berarti memang pelan-pelan tuh terbukti ya lewat penelitian-penelitian yang memang kebanyakan baru tahap in vitro dan uji praklinik. Tetapi memang pemakaian secara empirik yang terutama sebagai menurunkan asam urat itu ternyata sudah diuji klinik sebenarnya, tapi lewat program saintifikasi jamu dengan bahan Simplicia anting-anting yang tentu saja dicampur sih ya dengan herbal-herbal kering lainnya atau Simplicia lainnya. Dan memang anting-anting ini ternyata bekerja sinergis dengan herbal-herbal lainnya dalam menurunkan asam urat. Dan sebetulnya juga secara empirik juga karena dia juga bisa membantu meluruhkan, mengeluarkan asam urat gitu ya. Terus dia diuretik juga akhirnya juga membantu meluruhkan batu ginjal juga sih. Yang terutama batu ginjal yang mungkin terbentuknya dari kristal-kristal asam urat ya. Sebetulnya ada banyak lagi ya tumbuhan-tumbuhan liar yang bisa saja tumbuh di sekitar kita. Misalnya pegagan ya, pegagan itu juga banyak sekali tumbuh secara liar dan itu banyak sekali manfaatnya. Apalagi pegagan ini memang sifatnya netral dan dia punya sifat menyeimbangkan ya. Jadi seperti layaknya herbal adaptogen ya, menyeimbangkan hormonal atau sistem endokrin di dalam tubuh kita dan juga membantu sel-sel saraf ya, sel-sel saraf dan sel-sel otak, termasuk melindungi juga dari kerusakan ya. Makanya kalau orang-orang dengan risiko stroke atau mungkin sudah terkena stroke itu baik juga mengkonsumsi pegagan. Demensia juga ya? Demensia juga, karena kan terkait semua ya dengan sel-sel saraf dan sel-sel otak. Kemudian ada lagi bayam liar. Bayam liar itu ternyata juga banyak deh tumbuh liar di sekitar kita, di kebun belakang. Bahkan saya dalam beberapa hari terakhir ini sering
ngambil tuh, nemu bayam liar, terus saya potong ya kemudian dibikin sayur tumis. Kalau enggak dibikin urap gitu ya, dibikin pecel, itu ternyata enak banget dan kandungan nutrisinya ternyata lebih tinggi daripada bayam yang ditanam ya, atau yang bayam hijau yang dibudidaya. Nah sekarang kita ke kebun yuk, kita cari tumbuhan-tumbuhan liar ya kebetulan kebunnya ada di belakang kantor PD Poji, jadi kita coba cari kalau ada yang bisa kita ambil dan kita olah menjadi sesuatu makanan atau minuman yang bisa kita konsumsi ya, tentunya insya Allah akan menyehatkan tubuh kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus. Ini bersambung ya ke segmen berikutnya, ada yang mau lewat dulu. Nadia, tadi dokter Afifah udah pulang duluan nih, jadi dokter Nadia nih nyusul. Anting-anting di sini banyak banget. Ayo mana dok yang mau diambil nih? Nah kalau ini nih anting-anting nih, nanti ya. kita ambil. Jadi untuk takaran 1 kali minum bisa kita rebus 15 gram tanaman anting-anting. Kita pakai air sekitar 200 ml atau 1 gelas air, kita rebus hingga volumenya itu susut menjadi setengah. Ya, jadi setengah gelas ya. ya. Betul. Jadi kita bisa minum 2 kali sehari untuk masalah seperti diare, gangguan pencernaan, kemudian kalau misalnya ada mimisan, atau untuk asam urat, ada gejala asam urat. Untuk batuk juga bisa nih ya, membantu juga. Jadi memang sangat bermanfaat banget ya.
Dan ini tidak perlu khawatir daun-daunnya dimakanin ulat ya, yang penting kita cuci bersih. Dan dengan dimakan ulat ini kan menunjukkan bahwa ini benar-benar organik ya, jadi tidak ada pestisidanya. Jadi bisa kita konsumsi nih. Jadi memang anting-anting ini bisa kita manfaatkan. Misalnya kalau ada keluhan batuk, ya diare, kemudian memang secara tradisional dipakai juga ya untuk mimisan ya, karena sifatnya sebagai vasokonstriktor ya. Betul sekali, dan sifatnya juga sebagai astringent. Ya, astringennya ya. Jadi juga membantu untuk pengobatan asam urat ya, menurunkan asam urat, dan juga yang banyak dipakai juga untuk diare dan juga campuran untuk peluruh batu ginjal ya, terutama batu ginjal yang terbentuk dari kristal asam urat ya. Betul. Nah, kalau minum ini sebaiknya sebelum makan atau sudah makan? Sebaiknya sih diminum memang sebelum makan, karena agar efektivitasnya lebih baik, tidak terganggu akibat penyerapan makanan. Oke. Nah, Dokter Nadia ada dengan anting-anting ya, tumbuhan obat yang memang tumbuh liar. Jadi kalau Anda, sahabat Dokter Herbal TV, melihat tumbuhan liar di jalan atau di kebun ya, atau di taman, sebaiknya dilihat dulu itu tanaman apa ya, itu tumbuhan apa. Siapa tahu bermanfaat gitu ya, siapa tahu bisa kita konsumsi. Kalau tidak tahu tentu bertanya kepada yang tahu tentunya, sehingga tidak salah juga mengkonsumsinya ya. Artinya kita bisa memilih mana tumbuhan liar yang bisa kita minum, bisa kita makan untuk menjaga kesehatan. Saya lagi metikin bayam liar ya untuk di sayur tumis. Pokoknya sedap banget deh. Nah, tanamannya nih kayak gini nih ya. Tapi biasanya kita potong pakai pisau ya. Jadi biasanya kita tebas langsung dengan pisau ya. Kalau kita cabut juga bisa ya, seperti ini ya. Ini juga saya tadi sudah sempat juga mencabut ya. Kemudian setelah itu kita bisa petikin daunnya. Setelah kita petikin daunnya, kita cuci ya, cuci sampai bersih sebelum kita olah menjadi sayur. Apakah mau dibening, ataukah mau ditumis, atau mau dicampur dengan sayur-sayur lain menjadi pecel misalnya, atau menjadi urap. Tentu sangat lezat dan juga sangat menyehatkan. Apalagi kandungan dari vitamin dan mineral yang terkandung dalam bayam liar biasanya lebih banyak daripada yang terkandung di dalam bayam yang dibudidaya ya, bayam hijau yang dibudidaya. Sekarang saya mau masak tumis bayam liar ya untuk keluarga di rumah. Yang gampang-gampang aja ya, cukup bumbunya bawang merah, bawang putih, kemudian cabai. Saya campur antara cabai merah keriting dengan cabai rawit merah ya, dan garam dan gula. Kemudian minyak untuk menumis. Saya pakai minyak sunflower oil ya supaya lebih sehat. Nah, ini juga saya pakai panci ya, atau bisa kita bilang wajan juga, yang dari bahan stainless steel ya, yang kualitas tinggi, grade paling tinggi, sehingga bisa lebih menjamin kandungan nutrisi, vitamin dan mineralnya supaya lebih terjaga, termasuk dari senyawa-senyawa aktifnya ya, metabolit sekundernya dari bayam liar. Pertama-tama kita bisa nyalakan kompornya, kemudian sedikit saja minyaknya supaya lebih enak aja ya, lebih harum menumis bawangnya. Kita tunggu sebentar sampai minyaknya panas, baru kita masukkan bawangnya, kemudian cabenya. Kita biarkan dulu sampai harum, baru setelah itu kita masukkan cabenya.
ini semuanya sudah dicuci bersih, bawang maupun cabenya maupun bayamnya. Kemudian kita masukkan bayamnya. Sampai layu ya, nanti kita bisa tambahkan air sedikit. Bayamnya ini lebih harum juga nanti kalau ini kita biarkan dulu ditumis tanpa penambahan air. Kita bisa masukkan garam, gula sedikit sebagai penyedap. Kita bisa tutup sebentar supaya bayamnya lebih lunak tanpa membuat dia semakin layu. Kita boleh tambahkan air sedikit. Sedikit kuahnya. Nah, udah jadi nih tumis bayam liar yang sedap banget deh wanginya, apalagi dimasak pakai panci yang berkualitas tinggi ya. Jadi wajan yang berkualitas tinggi, jadi rasa aslinya masih terjaga, artinya kandungan nutrisi, vitamin dan mineralnya pun tetap terjaga. Kita nih sudah selesai nih ya hari ini membahas tentang bayam liar dan apalagi ya tanaman anting-anting, dan semuanya ini tumbuh liar di sekitar kita dan bisa kita manfaatkan untuk kesehatan kita maupun untuk pengobatan beberapa gangguan kesehatan yang sifatnya masih ringan ya. Dan jangan lupa jika kita melihat di sekitar kita ada tumbuhan liar, jangan dulu dipapas ya. Kita cek dulu kalau bermanfaat, ayo kita ambil, tapi kita manfaatkan juga. Kalau mau membudidaya pun bisa ya, karena tanaman ini atau tumbuhan ini tumbuh liar, tentu kalau mau dibudidaya akan mudah sekali ya. Dengan tanpa kita tanam aja dia bisa tumbuh dengan sendirinya. Jadi Dokter Nadia terima kasih ya atas kehadirannya. Sama-sama Dokter Indi. Nah ini anting-antingnya silakan dibawa nih ya. Mau ditanam ya, di rumah. Jadi jangan lupa buat sahabat Dokter Herbal TV untuk sekali lagi like, subscribe dan share. Dan sebetulnya saya berharap dengan Dokter Nadia juga, dengan Dokter Afifah juga untuk lain kali mengisi episode-episode berikutnya, tentunya yang selain meniran, selain bayam liar, dan selain anting-anting. Di kebun ini ada lagi loh sebetulnya tanaman liar yang bermanfaat untuk kesehatan, ya, tumbuhan obat yang bermanfaat untuk kesehatan. Tapi akan kita bahas pada konten atau episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.